lagi bersama kami di acara Ayo Belajar Fisika dengan aku King dan aku Queen. Acara Ayo Belajar Fisika ini terselenggara atas kerjasama antara TVRI Kalimantan Barat dan Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Pada episode kali ini kita mau belajar apa, Queen? Kita akan belajar kembali tentang sifat inersia benda. Kamu masih ingat nggak sifat inersia benda itu apa? Masih dong. Sifat inersia adalah kecenderungan sebuah benda untuk tetap mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan tetap diam sampai ada gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Begitupun sebaliknya, benda yang bergerak cenderung akan tetap bergerak sampai ada gaya yang menyebabkan benda tersebut berhenti. Wah, pintar juga kamu, King. Teman-teman di rumah gimana? Masih ingat nggak tentang episode kita yang lalu? Kalau kamu gimana, King? Masih ingat nggak? Masih dong. Kan minggu-minggu lalu kita sudah melakukan percobaan-percobaan yang luar biasa. Dan pada episode kali ini kita juga akan melakukan eksperimen-eksperimen lain tentang sifat inersia benda. Karena itu, teman-teman di rumah tetap di sini ya di acara Ayo Belajar Fisika. Ini telur yang masih mentah yang mana ya? Telur yang ini atau telur yang ini? Dari kedua penampilannya sih sama ya. Kayaknya yang ini deh yang masih mentah. Tapi kayaknya yang ini deh. Teman-teman di rumah tahu nggak cara untuk ngebedain telur yang masih mentah dan telur yang udah matang? Aku bingung sih caranya gimana. Atau aku tanyain sama King ya? King, sini dong. Iya. Ada apa, Queen? Ini aku mau bikin telur ceplok. Tapi aku bingung nih, di antara kedua telur ini mana telur yang masih mentah dan mana yang telur yang sudah matang. Kamu tahu nggak cara bedainnya gimana? Sini aku liatin. Oke. Telur yang udah direbus itu bentuknya sama aja. Aku mau tahu yang mana yang mentah dan mana yang matang. Yang ini deh. Yakin kamu? Enggak sih. Masih nih, yang ini aku. Bukan, gimana? Ini. Papa. King? Queen? Hai teman-teman. Kayaknya lagi bingung. Kenapa tuh? Ini Pak, aku mau bikin telur ceplok. Tapi aku bingung nih, yang mana telur yang masih mentah dan mana telur yang udah matang. Bapak tahu nggak cara bedainnya gimana? Oh, mau bedain telur yang masih mentah dan telur yang sudah direbus? Iya, gampang. Pak. Gampang sekali. Gimana Pak caranya? Bapak tunjukin ya. Oke. Apa lagi? Oh, yang ini mentah. Yang ini mateng. Kok Bapak bisa menyimpulkan seperti itu, Pak? Bisa dong, kan Bapak bisa menggunakan prinsip inersia. Telur juga punya prinsip inersia. Ya iya dong. Nih, coba kamu perhatikan sekali lagi ya. Ini yang tadi Bapak bilang yang sudah matang ya. Coba perhatikan, kalau Bapak putar, lalu Bapak tahan, lihat apa yang terjadi ya. Dia langsung berhenti. Sekarang, kalau yang telur yang masih mentah, kalau Bapak putar, dia jalan lagi. Nah, beda kan? Jadi ini telur yang sudah, maaf, ini telur yang masih mentah. Ini yang sudah matang. Tuh kan? Gampang caranya pakai prinsip inersia. Nah, begitu caranya membedakan telur yang masih mentah dengan telur yang sudah direbus. Kamu mau coba nggak? Mau dong, Pak. Penasaran nih. Mungkin bukti ini. Tuh, berhenti kan? Pegang. Coba satunya lagi. Nah, dia masih terus berjalan. Nah, ini adalah prinsip inersia pada cairan. Prinsip ini sangat penting dalam desain teknologi. Misalnya dalam merancang mobil tangki pembawa cairan seperti mobil tangki minyak. Coba kamu bayangkan kalau seandainya mobil tangki minyak yang berat itu kan dia membawa cairan yang banyak sekali, ya. Kalau dia berhenti mendadak, cairan yang ada di dalam itu bisa mendorong mobil untuk tetap bergerak dan itu sangat berbahaya sekali bagi
orang-orang yang ada di sekitar mobil tersebut ya atau pengendara mobil tersebut. Nah, itulah kenapa mobil tangki itu dirancang dengan bersekat-sekat untuk mengurangi efek inersia dari cairan itu. Oh begitu. Nah, kalian kan pernah naik mobil ya? Apa yang terjadi ketika kalian naik mobil terus tiba-tiba saat enak-enak naik mobil, mobilnya direm? Terdorong ke depan. Terdorong ke depan kan? Nah, itulah prinsip inersia. Kamu masih ingat nggak apa itu prinsip inersia? Masih dong Pak. Sifat inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan tetap diam sampai ada gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Begitupun sebaliknya. Oh iya, jadi kalau benda yang diam dia akan cenderung untuk tetap diam sampai ada gaya yang menggerakkannya. Sedangkan benda yang bergerak dia akan tetap bergerak sampai ada gaya yang menghentikannya. Ya, nah sama seperti tadi ketika di mobil, ya, mobilnya lagi jalan, tiba-tiba direm, badan kita masih pengen bergerak, ya, makanya badan kita jadi terdorong ke depan, sama seperti cairan yang ada di dalam telur ini. Oh, jadi begitu ya Pak? Setelah ini kita masih ada eksperimen lain nggak Pak? Ada dong. Tapi sebelum Bapak menjawab eksperimen kita selanjutnya, teman-teman jangan kemana-mana ya, karena akan ada iklan layanan masyarakat berikut ini. Kembali lagi bersama kami di acara Ayo Belajar Fisika. Aku King Dan aku Queen. dan Pak Azrul. Nah, tadi kan kita udah nyoba tuh bagaimana cara membuktikan telur yang masih mentah dengan telur yang sudah direbus. Nah, kalian penasaran nggak? Betul nggak tadi tebakan saya tuh? Penasaran dong Pak? Penasaran dong kan? Nah, kita coba lagi ya. Kita akan buktikan apakah prinsip inersia yang tadi kita gunakan untuk menentukan telur yang mana telur yang matang dan mana telur yang mentah itu betul atau tidak ya. Kita coba lagi ya. Oke, ini kita coba yang pertama. Dia berhenti, artinya ini yang matang. Kita buka ya. Dan ternyata benar, ini adalah telur yang matang. Nah, artinya yang satu lagi adalah telur yang mentah. Oke, kita coba ya. Saya putar. Dia jalan lagi. Ya. Kita buka. Iya, benar. Ini adalah telur yang masih mentah. Jadi, kita bisa menggunakan prinsip inersia untuk membedakan mana telur yang sudah direbus dan mana yang belum. Berikutnya ada apa lagi nih Pak? Ini alat apa Pak? Nah, ini adalah percobaan yang akan kita lakukan berikutnya. Ini nama percobaannya adalah percobaan air track atau landasan udara. Nah, ini namanya perangkat eksperimen air track. Perangkat ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ini adalah bagian landasan udaranya. Ya. Kemudian yang di bawah sana itu ada yang namanya air blower yang akan menghasilkan angin atau udara yang bergerak yang akan diteruskan ke landasan air track ini. Nah, di landasan air track ini itu punya lubang-lubang kecil, ya. Ada lubang-lubang kecil. Nah, dari lubang-lubang kecil itu nanti angin akan keluar. Coba Queen dinyalakan. Ya. Nah, kita bisa lihat ada anginnya kan? Oke, Bapak kasih lihat ya bahwa memang benar dari landasan air track ini bisa keluar angin. Bapak coba terbangkan kertas ini. Mudah-mudahan berhasil, ya. Ya. Oke, iya, dia berhasil. Dia seperti karpet Aladin. Ya, jadi dari lintasan air track ini dia akan menghasilkan udara yang membuat benda itu akan melayang. Ya, benda itu akan melayang. Nah, karena benda itu melayang, maka dia bisa mengurangi gaya gesekan yang terjadi antar dua benda. Ya, nah inilah kegunaan alat air track ini. Tahukah kalian kenapa kita perlu gaya gesekannya kecil? Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Nggak tahu kan? Nah, coba dimatikan. Oke, nah sekarang tidak ada udara yang keluar.
ya. Kalau saya letakkan, ya, dia tidak terbang seperti tadi, ya. Nah, apa yang terjadi kalau saya letakkan benda ini pada air track, ya? Saya letakkan benda ini pada air track, oke? Nah, kalau saya dorong, dia akan berhenti. Oh, berhenti. Ya kan? Ya, dia berhenti karena benda ini bergesekan dengan landasan. Ya, karena dia bergesekan dengan landasan, maka muncul yang namanya gaya gesekan. Gaya gesekan inilah yang akan menghentikan gerakan benda. Kan tadi kita sudah belajar prinsip inersia kan? Benda yang bergerak akan tetap bergerak, ya, sampai ada gaya yang menghentikannya. Tapi kenyataannya kalau ini kita dorong, dia berhenti sendiri kok. Nah, artinya pasti ada gaya yang menghentikan gerak benda ini, yaitu gaya gesekan. Ya, itulah sebabnya kita perlu perangkat air track ini untuk mengurangi atau menghilangkan efek dari gaya gesekan tersebut, sehingga kita bisa melihat prinsip inersia tadi. Apakah memang betul benda yang tadinya bergerak akan tetap bergerak sampai ada yang menghentikannya, dan benda yang diam akan tetap diam. Ya. Nah, ini salah satu eksperimen yang bisa kita lakukan di percobaan air track ini. Nah, air track ini mirip dengan kereta-kereta super cepat yang ada di luar negeri. Nah, kereta-kereta super cepat yang ada di luar negeri itu mereka bisa melesat dengan sangat cepat, itu karena mereka menggunakan magnet untuk levitasi magnetik. Jadi keretanya itu seolah-olah terangkat, ya. Seolah-olah terangkat sehingga gesekan dengan landasan menjadi sangat kecil sekali dan keretanya bisa melesat sangat cepat, ya. Nah, ini prinsip dasar dari kereta cepat tadi, ya. Nah, kita akan coba, ya. Coba dinyalakan lagi. Nah, kita akan lihat. Nah, sekarang air tracknya sudah bekerja, ya. Ada anginnya, ya. Kita bisa lihat di sini, ya. Nah, kalau saya letakkan benda ini, ya. Oke. Kemudian saya gerakan, maka dia akan terus bergerak sampai ada yang menghentikannya, ya. Ya, dia akan bergerak terus, ya. Bergerak terus nggak akan berhenti, ya. Dia tidak akan berhenti karena gaya gesekannya sangat kecil sekali, ya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya, karena tidak ada gaya yang membuat benda ini jadi berhenti. Nah, sesuai dengan prinsip inersia tadi, benda yang bergerak akan tetap bergerak sampai ada gaya yang menghentikannya. Selama tidak ada gaya yang menghentikannya, dia akan tetap bergerak. Coba kamu matikan sekarang. Ada gesekan, bendanya akan berhenti. Jadi yang membuat benda berhenti itu adalah gaya gesekan. Itulah sebabnya kenapa dalam berbagai aplikasi engineering atau aplikasi keteknikan, gaya gesekan ini sebagian besar harus kita minimalisir, kita hilangkan. Misalnya dengan memberikan pelumas, ya. Karena dia akan menghambat gerakan benda ketika ada gesekan itu, ya. Pelumas itu akan mengurangi gesekan antar dua benda, ya. Jangan lupa nanti motornya ganti oli, ya. Nanti motornya rusak loh, ya. Oke. Nah, itu juga yang menjelaskan kenapa benda-benda angkasa, ya, seperti bulan, matahari, dia akan terus bergerak nih, ya, karena di ruang angkasa tidak ada gaya gesekan, ya. Satelit yang ada di ruang angkasa itu dia sekali bergerak dia akan terus bergerak, ya, karena di ruang angkasa tidak ada gaya gesekan, ya. Nah, itu alasannya kenapa benda-benda angkasa itu tadi bisa bergerak tanpa berhenti, karena di ruang angkasa tidak ada gaya gesekan sesuai dengan prinsip inersia. Oke, kita akan lanjutkan percobaan berikutnya. Saya ingatkan bahwa sifat inersia dari suatu benda itu bergantung pada masanya. Semakin besar massa dari suatu benda, maka nilai inersianya akan semakin besar. Sedangkan kalau massanya semakin kecil, maka inersianya juga semakin kecil. Artinya, untuk menghentikan benda yang bermassa besar, itu juga diperlukan gaya yang besar, ya. Nah, di eksperimen berikutnya ini kita akan lihat apakah betul untuk menghentikan benda itu bergantung pada masanya, ya. Coba kita nyalakan lagi, Queen. Nah, oke, saya akan gerakan benda ini, ya, dan saya akan coba hentikan dia dengan dua buah massa, satu yang besar dan satu yang kecil. Kita akan lihat benda yang mana yang bisa menghentikan benda ini, ya. Oke, saya gerakan.
Ya, dia berhenti kan. Jadi benda ini bergerak. Kenapa? Karena benda ini akan memberikan energinya kepada benda ini untuk bergerak. Jadi ketika dia menumbuk benda yang tadi, ya, benda ini akan berhenti karena dia tertahan oleh benda ini dan energinya ditransfer ke benda yang kedua, ya. Nah, sekarang kalau kita ganti dengan benda yang kecil, ya. Kita ganti dia dengan benda yang kecil, ya. Ini belum pasang pula ya. Oke, kita pasang gasnya. Oke, coba gerakan, ya. Nah, dia masih tetap bergerak. Tidak seperti tadi yang dia langsung berhenti. Kenapa? Karena gaya penahan yang diberikan oleh benda kecil ini tidak cukup kuat untuk menghentikan benda ini. Nah, itulah sebabnya kenapa kita mengatakan bahwa untuk menghentikan benda yang masanya besar, ya, itu kita memerlukan gaya yang lebih besar. Kira-kira seperti itu penjelasannya tentang sifat inersia benda. Benda yang bergerak akan tetap bergerak sampai ada gaya yang menghentikannya. Wah, ternyata prinsip inersia pada benda itu sangat menarik ya. Kamu gimana, King? Ngerti nggak? Ngerti dong. Teman-teman di rumah gimana? Ngerti juga kan? Nah, teman-teman, kita sudah sampai nih di penghujung episode pada kali ini. Jangan lupa tonton terus acara Ayo Belajar Fisika di TVRI bersama program studi fisika. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Ngobrol aja.